Ya Donaria, sebusur pelangi. Enak banget ya. Lagunya didengerin di suasana sore yang redup kayak gini. Jadi berasa ini seger aja. Baik. Sebelum saya lanjutkan lagi untuk kisah sore ini ya, di Selasa Berkisah nih, ada Abbas yang gabung nih di 0855420912. Semua pasangan punya kisahnya masing-masing. Ada yang kelihatan romantis tapi sebenarnya menyimpan masalah yang sangat rumit. Ada juga yang kelihatannya nggak romantis tapi bertahan hingga maut memisahkan. Karena cinta adalah kecocokan jiwa. Wes. Tapi kalau saya sih memandangnya gini ya, masalah di dalam keluarga itu adalah salah satu cara ya, salah satu cara kehidupan itu untuk mendidik kita gitu lah. Jadi semakin kita itu bisa mengatasi satu masalah ke masalah yang lain dan terus-terusnya gitu ya. Ya semakin hari semakin kita tuh tertempa untuk menjadi terbiasa menghadapi kerumitan-kerumitan. Dan setiap orang sebenarnya punya masalah. Nggak ada orang yang nggak punya masalah, ya kan? Apapun itu, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah kalau kita nggak bisa bijak dalam bersikap, ya langkah-langkah yang kita lakukan bisa saja menjadi salah, bisa saja menjadi merugikan diri sendiri. Nggak ada kok orang lain yang dirugikan sebenarnya. Yang dirugikan kita sendiri itu. Pak Agus Soro di Karangjompo juga ikutan gabung. Selamat sore Pak Agus Soro. Cuaca berawan nih, lagi istirahat katanya, monitor RKB. Dan menurut Pak Agus Soro nih, Bung Hatta itu selain seorang wakil presiden juga bapak koperasi yang pernah saya ingat. Iya betul. Oke, ada lagi yang ingin komentar soal kisah cintanya Bung Hatta. Oh, seru juga ya. Aha. Nah, tapi di balik kisah itu ada satu kisah menarik lain. Aduh, tinggal 10 menit lagi nih. Ini katanya dengan masalah mobil dinas pertama yang dipakai oleh Bung Hatta, namanya DeSoto. Sebagai seorang wakil presiden, otomatis dia mendapatkan dong fasilitas dan negara ya untuk menaiki atau mengendarai mobil dinas DeSoto. Nah, konon mobil ini pernah dijadikan juga sebagai oplet oleh pemilik baru sebelum dibeli kembali oleh sang bapak koperasi ini. Hah? Gitu ya? Mobil dinas wakil presiden jadi oplet, bayangin deh. Nah, jadi dalam kesehariannya, Bung Hatta itu dikenal sebagai pribadi yang terpelajar dan santun. Bisa jadi karena pembawanya itu dia tidak terlalu mengurus soal kendaraan yang dipakainya. Lewat mobil dinas, Hatta bahkan bisa menunjukkan kejujurannya. Di zaman pemerintah kolonial Belanda, Gedung Megah di Jalan Menteng Raya nomor 31 Jakarta Pusat itu adalah sebuah hotel. Nah, namanya Hotel Schommer ya, Schomper ya, yang diambil dari nama pemiliknya, keluarga Elsie Schomper. Di zaman penjajahan Jepang, Gunsei Kanbu Sendebu atau Jawatan Propaganda Jepang berkantor di sana juga. Dan setelah merdeka, gedung itu menjadi Museum Juang 45. Nah, gedung yang terawat rapi itu terasa istimewa. Bukan hanya karena menyimpan benda-benda peninggalan sejarah kemerdekaan, tetapi juga karena halaman belakangnya ya, itu menjadi rumah bagi 3 mobil peninggalan Soekarno dan Hatta. Nah, ketikanya ditempatkan di dalam sebuah garasi berkaca karena sekaligus menjadi pertunjukan bagi pengunjung museum. Nah, mobil peninggalan Hatta berada di tengah, bermerek DeSoto, divisi dari Chrysler Corporation Amerika Serikat. Nah, produksi tahun 1942. Di kirinya ada mobil peninggalan Soekarno, yakni Buick 8 tipe Limited 8 dengan 5247 cc, produksi tahun 39, serta Chrysler Imperial 38. Nah, mobil-mobil itu
patut dilestarikan karena menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, mobil Buick 8 berplat nomor Rep 1 itu misalnya ya, merupakan mobil pertama kepresidenan Republik Indonesia. Nah, sejarahnya juga unik karena merupakan mobil paling mewah saat itu dan dicuri dari seorang pejabat pemerintahan Jepang. Itu. Nah, adapun Chrysler Imperial 38 itu adalah mobil yang menjadi saksi percobaan pembunuhan presiden di sekolah Cikini tahun 57 tanggal 30 November. Nah, peristiwa pelemparan granat ke arah Soekarno itu mengakibatkan korban 9 orang tewas dan 100 orang luka-luka. Nah, mobil itu terkena juga kerusakan di spakbor kiri dan kaca belakang yang bekasnya itu masih dipertahankan hingga sekarang. Nah, jika mobil Soekarno terasa begitu mewah, ceritanya sedikit berbeda dengan mobil pertamanya Hatta. Mobil De Soto itu adalah hadiah dari Johan Johor, seorang pengusaha kaya yang kebetulan paman dari Bung Hatta. Nah, Johan memang sengaja ingin membantu mobilisasi perjuangan keponakannya itu. Nah, selain itu, untuk menghindar dari perampasan pihak pemerintah kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, mobil inilah yang menemani Hatta dalam menjalankan tugas sebagai wakil presiden pertama di Jakarta. Baik itu saat di Jakarta maupun pindah ke Jogja ya, pada tahun 1946 sampai 50. Nah, sayangnya tidak ada catatan pasti kapan mobil ini mulai pensiun. Yang jelas, dalam ingatan Mutia Farida, putri sulung Bung Hatta, masih ada 2 mobil dinas Wapres lain, yakni Buick berplat nomor B17845 dan sebuah mobil berplat nomor Indonesia 2. Nah, setelah Hatta tidak menggunakannya lagi, De Soto rupanya berpindah tangan kepemilikannya. Bahkan konon nih, oleh pemilik barunya sempat juga dijadikan angkutan umum, semacam oplet gitu. Ya ampun, mobil dinas Wapres loh jadi oplet, gila ya, jadi angkutan umum. Nah, mengetahui hal itu, Hatta berinisiatif untuk membelinya dan merestorasinya kembali. Nah, tentu saja dengan bantuan Hashim Ning, konglomerat yang saat itu masih kemenakannya juga. Nah, menurut catatan, tanggal 20 Agustus 1975, Hatta sempat menyerahkan mobil itu kepada Dewan Harian Nasional 45. Untuk apa? Untuk dijadikan koleksi di Museum Juang 45. Nah, saat ini, meski usianya hampir 75 tahun, mobil De Soto ini masih terawat baik dan mestinya masih bisa dihidupkan, bahkan bisa dijalankan juga. Oh. Nah, menengok kondisinya terkini di Museum Juang 45, mobil De Soto itu memang tampak uzur, tapi boleh dikatakan sehat lah ya, dan catnya yang keren ini cukup terawat. Meski ada beberapa noda ya, krom pada beberapa bagian mobil tampak sudah kusam juga, namun kelengkapan semua seperti lampu, sen, kaca, aksesoris semua komplit. Hanya karet-karet saja yang sudah menyusut. Bahkan karet wipernya sudah tidak ada. Nah, itu mobil De Soto ya, yang pernah dijadikan mobil dinasnya Bung Hatta. Tapi ada cerita lain sebenarnya kalau kita mau ngulik lagi lebih dalam. Cuman waktunya nggak memungkinkan. Ya deh, pokoknya dinanti aja deh ya, dinanti kisah lainnya. Dan saya tunggu juga kisah-kisah dari Anda di sini di 0285424474 ataupun di 0855420912 ya. Nah, sementara waktu itu dulu yang bisa saya bagikan informasinya. Setelah ini kita akan simak bersama RKB sore hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif.